The Kriuk Me Time, kisah-kisah inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya The Kriuk Fried Chicken di program The Kriuk Me Time. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi beliau adalah CEO-nya The Kriuk Fried Chicken, Pak Iksan Juwansa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat beliau ya. Jadi Pak Iksan ini sempat juga ada di podcastnya Kasih Solusi. Nah, jadi kalau nggak afdol juga nih kalau Pak Iksan nggak bercerita juga nih di sini. Sesuai tema Pak, kisah-kisah inspiratif gitu. Jadi mungkin ada kisah-kisah yang bisa diambil, kisah-kisah inspiratif yang bisa diambil teman-teman untuk bisa menjadikan semangat hidup gitu, untuk melanjutkan kehidupan atau menghadapi kehidupan gitu Pak ya. Oke. Jadi mungkin awal mula Pak Iksan nih sampai bisa menjadi CEO-nya The Kriuk Fried Chicken. Jadi awal mulanya gimana tuh Pak? Ini langsung apa cerita dari dulu nih? Boleh Pak, dari awal-awal aja Pak. Santai aja Pak. Sebelum masuk The Kriuk gitu. Iya boleh Pak, dari awal aja Pak. Dari awal perjalanan karir Pak Iksan. Dari SD. Kejauhan kayaknya dari SD. Soalnya banyak cerita juga. Oh gimana tuh Pak? Saya tuh kelahiran 91. Kelahiran 91 Pak ya? Nah, masuk SD tahun 95. SD 95 Pak? Iya, berarti masuk SD umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. Jadi paling kecil di sekolah. Jadi dari SD kelas 2 itu sampai SMP kelas 2 itu saya termasuk korban bully. Korban bully? Iya. Fisik atau apa tuh? Verbal atau gimana? Fisik juga. Jadi uang suka diambilin juga sama temen. Jadi dipalak lah ya bahasanya kalau sekarang tuh. Karena itu Pak ya, masih kecil itu Pak ya? Masih karena 4 tahun gitu ya? Bisa paling jadi, muda gitu Pak? Paling kecil dan temen-temen. Terus paling takut juga dulu. Tapi tetap mau berteman. Walaupun dibully juga ya tetap main. Iya. Tapi lama juga lumayan. Lumayan ya? Ya gimana, uang jajan diambil, dipinta temen, disuruh-suruh. Kadang juga dipukulin juga. Kalau iya, jadi kalau main apa-apa tuh jaga, tau gak? Oh iya. Pasti jaga. Pasti jaga ya? Pasti jaga, iya. Udah parah dah pokoknya. Dulu begitu. Jadi saya termasuk korban bullying ya kalau sekarang ya bahasa. Iya. Kalau dulu belum kenal tuh nama-nama istilah bully ya, istilah bully ya. Ya gitu lah. Terus lulus SMA itu belum 17 tahun belum. Ya karena kan kalau masuk SD-nya 4 tahun. 5 tahun kurang lah. Jadi terus sempat pergi dari rumah tuh 6 bulan. Nyari kerja. Iya. Lulus SMA ya Pak ya? Iya. Lulus SMA. Pernah kerja itu 1 bulan di resto ayam bakar. Ayam bakar. Tapi orangnya orang Makassar. Jadi jualan coto Makassar gitu. Sop konro kayak gitu. Itu awal pertama karir Pak Iksan berarti pertama ya? Kali kerja. Gitu. Jadi pelayan gitu ya, membantu juga ya? Waiters juga. Waiters ya. Terus jadi koki juga di dapur. Jadi ganti-gantian sama teman. Wih mantep nih. Di Margo City Depok dulu. Di Margo. Masih ada tuh Pak sampai sekarang Pak? Tokonya Pak? Udah gak ada. Restorannya udah gak ada ya? Oke. Siapa tahu kan ownernya ngelihat nih Pak Iksan. Gak ada. Dulu, kerja itu dulu jam 10 pagi sampai tutup sampai jam 10 malam. Libur 1 bulan sekali, gaji 500.000. 500.000? Iya, tahun itu 2008. 2008. 500.000 1 bulan. 1 bulan. Nah, habis itu udahlah kayak gak kuat pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Jadi keadaan keluarga itu dulu lagi pailit lah ya kalau bahasa bangkrut gitu, pailit lah ya. Keuangannya udah gak ini ya, gak kondusif lah ya. Keluarga tuh udah pindah ke Bojonggede dari Depok. Itu kesehariannya itu kalau mau makan, itu orang tua jual barang, tuker barang ke warung. Barter gitu Pak? Ya kayak sistem barter gitu selama 1 tahun. Oh iya. Saya sama adek, Ijul, itu mancing ikan di kali-kali agak kecil gitulah. Iya. Mancing ikan benter namanya kalau orang Bojong nyebutnya ikan benter. Ikan benter kenapa? Iya ada ikan benter gitu kecil. Oh ya, ikan ini ya, ikan kayak anak-anak gurame gitu Pak ya? Seginilah kecil lah. Sepat gitu Pak ya? Mirip-mirip sepat. Mirip-mirip sepat ya? Masih ponakan lah.
Gimana? Mancing. Iya. Terus kadang 2 hari sekali itu jadi ada namanya, masih ingat saya, namanya Bang Dolar, panggilannya di situ. Bang itu Dolar. usaha kangkung. Jadi kalau panen kangkung, satu mobil bakter itu ya sampai tinggi gitu. Itu saya sama Ijul nyuci di kali kecil itu. Kangkung dikasih 5.000 perak satu mobil berdua. Satu mobil 5.000. 5.000 jadi 10.000. 10.000. Ya, jadi kalau ada datang nih panen. San, ayo sini. Cuci kangkung gitu. Kayak gitu. Kadang ke kebun metik pucuk-pucuk daun singkong itu. Iya. Buat sayur direbus di rumah gitu. Jadi awal kerja itu ya dulu kayak gitu kerjanya. Iya. Masya Allah ya, luar biasa juga nih perjalanan Pak ya. 2018 tuh ya Pak ya? 2008. Oke. Nah terus Pak, selanjutnya gimana tuh Pak? Setelah... Jadi itu rumah terakhir orang tua saya dijual. Akhirnya saya ya punya modal, dikasih modal dikit itu. Kerja ngelamar dulu di tempat perusahaan parkir. Perusahaan parkir? Iya. Oke. Ya kalau kayak masuk mall ngasih tiket, kalau keluar bayar kayak gitu. Sekur parkir gitu ya? Iya, sekur parking kayak gitu. Itu dulu penempatan di Pondok Indah Mall 1. Pondok Indah Mall 1. Berapa ya? 3 tahun lah kalau gak salah. 3 tahunan. 3 tahun. Agak lama gitu. Itu resign di umur 19-an lah kalau gak salah. 20-an lah. 20 tahun. 20 mau ke 21. Itu karena mau nikah juga kan. Iya. Udah hijrah juga. Oh udah mulai belajar ya. Udah mulai belajar. Jadi sempet temen ngira tuh saya tuh udah meninggal. Kenapa tuh kok bisa Iya meninggal? Jadi pas keluar dari parkir itu. Iya. Saya tinggalin lah tuh. Maksudnya bukan tinggalin bener-bener. Iya. Gak mau ketemu-temu dulu deh. Sama temen-temen yang kira-kira gitu bawa pengaruh buruk. Bukannya saya juga bukan gak bawa pengaruh buruk. Saya juga dulu begitu sama. Cuman lingkungan emang pengaruh banget gitu. Apalagi kalau kita imannya lemah gitu. Wah itu gampang banget. Akhirnya saya muncul setelah 4 tahun kalau gak salah. Setelah dari itu ya? Iya jadi keluar dari parkir. Baru ketemu kerja fried chicken. Tapi belum di kriuk ya. Iya. Kerja fried chicken itu mulai prepare jam 7 pagi sampai tutup kira-kira jam 8, 9 sampai 10 malam lah. Itu dulu 2011 kalau gak salah ya. 2011, 2012an. Ya itu kenal tuh ngelamar atau emang kenalan Pak? Gimana tuh? Ya jadi kan pas keluar itu kan nganggur. Nganggur. Nah jadi ada temen ngaji. Iya. Kan ada loker di Ajuat. Oh di Ajuat, di Condet. Kalibata. Belum. Masih di Kalibata City. Yang punya Ustadz Khalid ya? Ustadz Khalid dulu. Iya. Ustadz Khalid. Jadi Ajuat Resto seberangnya itu kayak oleh-oleh Saudi. Kayak coklat, kurma, parfum kayak gitulah. Iya. Apa sih namanya kalau kayak gitu, oleh-oleh Saudi lah. Toko-toko oleh-oleh haji lah. Toko-toko oleh-oleh haji benar. Itu seberang di dalam Kalibata City itu. Jadi katanya lagi butuh karyawan, akhirnya ngelamar ke situ dulu. Ngelamar ke situ, Ustadz Khalidnya nggak ada, kebetulan. Saya telepon dulu tuh, jadi belum tahu kan, belum kena kan tahun 2000 berapa itu ya? 2010-an, 2011. Itu Ustadz Khalid juga kayaknya masih belum terkenal gitu Pak ya? Belum. Ajuat juga belum ramai banget kayak sekarang. Telepon tuh. Langsung ke teman Ustadz ya? Iya katanya gini. Teman Ustadz Khalid. Assalamualaikum Ustadz. Ini saya Iksan yang mau ngelamar. Oh iya nanti telepon lagi Afwan. Anda lagi kajian. Lagi ceramah. Iya. Dulu tuh akhirnya gak jadi. Karena takut mau nelpon lagi gak enak. Takut mengganggu beliau gitu ya. Sibuk nih. Akhirnya sebelum ditawarin temen ngaji juga kerja namanya resto itu saya jadi kokinya juga bikin nasi kebuli. Oh emang restoran Arab juga Pak ya? Arab juga konsepnya Arab gitu ya. Nasi kebuli terus apa tuh ayam panggang kayak gitu. Tapi itu gak lama sih 3 bulan. Itu kan sebelum istri lahiran.
Jadi pas istri mau lahiran itu kan pernah sempat jadi OB 3 bulan di Cengkareng. Iya. Pas istri mau lahiran, resign. Resign, pas udah hari H-nya mau lahiran, duit tinggal 50.000. Waduh gimana nih? Udah pembukaan berapa gitu kan. Iya. Duit tinggal gocap. Akhirnya bawa ke Fatmawati ngurus BPJS, alhamdulillah gratis semua tuh. Alhamdulillah bisa ya dibantu ya. Ya, nah di sini nih saya tuh apa ya, rezeki tuh emang bener-bener udah diatur sama Allah, bener-bener 100%. Itu apa ya, hak prerogatif Allah itu, kalau rezeki itu. Jadi baru banget keluar dari kamar bayi, dapat telepon. Dengar-dengar antum bisa masak, bisa jadi pernah jadi koki juga segala macam. Saya mau buka restoran. Antum mau digaji berapa? Emang bapak mau buka restoran apa? Restoran fried chicken katanya gitu. Kata gitu, awalnya gitu fried chicken. Ya udah, bapak lihat dulu aja apa kerja saya, ntar cocoknya gaji berapa, baru bisa ngomong lah gitu intinya. Ya pokoknya intinya gitulah. Pernah kerja di itu juga. Berarti kalau awal mula nih ya dari cerita Pak Iksan itu udah banyak lah yang melanglang buana lah istilahnya dalam segi pekerjaan ya. Mulai dari sempet nyuci kangkung juga gitu ya. Ibaratnya itu kan freelance lah dengan kalau dibutuhin langsung disuruh nyuci kangkung gitu kan. Terus juga jadi waiter di rumah makan resto Makassar itu gitu kan. Kebanyakan tentang kuliner sih Pak ya, deket-deketnya ya. Kuliner ya, banyaknya kuliner. Terus di dunia kebersihan untuk cleaning service dan OB gitu ya. Sama OB. Oke. Iya. Nah terus Pak selanjutnya gimana tuh Pak? Jadi cleaning service itu kan 6 bulan ya. Sebelum keluar itu di bulan ke-5 tawarin temen buka piscok meler dulu namanya ada. Oh piscok, iya tuh. Dulu banyak tuh di daerah saya juga banyak tuh Pak. Banyak, piscok meler. Itu dalam waktu satu tahun itu 400 cabang kok gak salah. 400 cabang. Pak punya Pak Iksan tuh sama temen? Enggak, jadi sistemnya invest. Oh invest. Misalnya punya modal orang, tapi bingung mau diapain ya kayak gitu. Udah tinggal kasih duitnya dia yang. Berapa tuh Pak? Minimal tuh berapa tuh? Kisaran berapa? Harganya? Enggak, investnya. 12 sampai 14 jutaan lah. 12 sampai 14 juta ya. Itu dulu cukup ini juga sih. Rame juga tuh piscok meler. Iya, akhirnya piscok meler keluar muncul piscok lumer. Iya, benar. Piscok dan lain-lainnya ada banyak dah. Emang enak aneh-aneh. Emang enak sih itu, enak. Kerja jadi cleaning service sambil dagang piscok. Tahun? Itu tahun 2014 akhir lah kalau 2014. Kalau gak salah ya. Ingat-ingat. Saya minta shift malam di cleaning service, masuk jam 10 malam, pulang jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu biasa prepare lah, belanja pisang, nyiapin pisang, bukanya siang jam 1. Nah, saya kan di Pakubuwono cleaning service. Jadi pulang jam 6, jam 7 lah selesai briefing segala macem. Naik motor itu hampir setiap hari tidur di musola pom bensin di karet bifak. Iya. Ya karena pernah nabrak angkot juga, naik motor sambil tidur. Karena kerjanya 24 jam. Iya benar. Waduh. Gak ada istirahatnya ya di situ di pom bensin itu. Ya sampai kenal tukang yang jagain. Gak apa-apa tapi tuh Pak tidur di situ. Gak apa-apa bilang bang saya numpang istirahat saya ngantuk banget. Masih inget gak siapa abangnya tuh? Namanya gak kenal. Gak kenal ya? Gak kenal. Pokoknya nyampe parkirin motor langsung tidur di musola itu. Hampir setiap hari. Karena tadi hampir nabrak itu ya. Sering. Udah tidur di motor itu mah udah merem. Capek banget saking capeknya. Nah, terus sampai dari Pakubuwono ke karet bifak itu setengah jaman lah kan, deket kan. Iya. Itu tidur sampai jam 9 jam 10-an cukup. Pulang ke tempat piscok. Nah, baru mulai dagang jam 1. Dagang. Nah jam habis maghrib udah mulai prepare mau tutup. Nah itu ntar istri yang nungguin gantian. Iya. Saya berangkat lagi kerja cleaning service. Iya. Itu berjalan 1 bulanan lah. Lumayan tuh kerja 24 jam tuh. Iya. Itu gimana tuh bagi waktunya tuh Pak? Gak bisa dibagi udah itu. Habis. Enggak, maksudnya pas kerja di kantornya itu kan pasti capek juga tuh kan. Tiduran juga bagaimana tuh? Jadi alhamdulillah tuh kan bisa nyetir ya. Jadi kalau kerja alhamdulillah ya. Maksudnya kan gak pernah dengar kajian kan kalau dimanapun kita tinggalin jejak yang baik. Jadi orang tuh nyari kita. Iya. Branding kita bagus gitu. Iya.
bukan berarti saya bagus, enggak ya. Maksudnya inget banget pesan kayak gitu. Jadi di clean service itu nggak setiap hari nyapu. Jadi kan masuk malam. Jadi pakai mobil pembersih kayak di Mekah pernah lihat kan yang. Oh iya. Oh, ada punya mobil itunya ya? Ada. Itu namanya apa? Ridersnya. Gitu. Keren juga nih perusahaannya berarti ya? Keren. Apa? ISS, PT ISS itu gede kan. Jadi banyak dia ada clean service, security, parkir. Iya. Jadi nggak terlalu capek. Jadi tinggal jalan-jalan di basement aja. Ntar tinggal keluarin air kotornya, isi air bersih, jalan lagi gitu aja udah sampai pagi. Kayak gitu. Tetep aja ngantuk kan, harus tidur. Bener Pak. Ya udah kayak gitu bagi waktunya. Dikuat-kuatin aja karena masih umur berapa waktu itu ya? 23-an lah, 23-24-an lah. Jadi emang luar biasa juga ya. Jadi udah kerja, malamnya kerja, sip malam, paginya langsung jualan piscok lagi. Jualan piscok. Terus dibantu juga sama istri ya, di backup istri juga ya. Luar biasa nih perjalanannya. Ya lanjut lagi Pak. Sampai mana nih? Setelah dari jualan. Keluar dari clean service. Nggak kuat juga nih. Pikir lama-lama mati nih. Iyalah, orang waktu tidur setiap hari cuman di pom bensin itu doang tidur. Iya. Masa mau setiap hari kayak gitu kan. Akhirnya keluar. Alhamdulillah nih temen kasih kepercayaan nih. Iya. Megang cabang. Total ada 14 cabang di Jakarta Barat. Tomang. Dulu karyawannya ada sekitaran 17-an lah sama backup. Itu akhirnya fokus ke jualan pisang aja jualan pisang piscok ini ya. Piscok ini ya, benar. Akhirnya mulai pindah itu ke Tomang. Susah kan nyari rumah di situ. Iya. Karena kawasan kampus kan. Iya. Di belakang Tarumanegara itu Trisakti. Iya. Itu tuh dapat kontrakan 700.000. Ukurannya panjangnya 4 meter. Enggak ding. Segini berapa meter nih? Ini berapa ini? 3 3 meter. 3 ya? Terus lebarnya cuman 1,5 lah. Ini kan 2 meter ya. Jadi segitu 700.000 segitu tuh rumah. Cuma kasur. Jadi tidur anak, aneh, istri, dispenser sama TV tabung. Udah itu doang. Jadi satu ruangan tuh segitu doang. Kayak apa ya? Ya bagusan kandang kucing ini ya apa? Waduh. Kandang kucing yang di Bogor tuh ada tuh. Apa sih kucing yang abu-abu itu tuh? Iya. British Shorthair. Kan pernah lihat di YouTube. Bagusan kandang dia dalam hati. Itu bertiga tuh Pak ya? Bertiga, itu anak baru satu itu. Iya. Akhirnya alhamdulillah lancar lah jalannya. Nah itu ini menarik nih, kan Pak Iksan sempat jualan piscok 14 cabang ya. Itu kerjasama ya. Itu dari piscok itu dapat berapa tuh Pak? Digaji. Oh digaji. Ya, tapi tergantung ini apa penjualan. Tergantung omset. Oh. Laba bersih jadi dibagi saya berapa. Bagi hasil ya. Bagi hasil aja ya. Oke. Itu berjalan setahun kurang lah. Setahun. Jadi habis Ramadan tuh drop. Terus banyak karyawan yang curang juga. Jadi terus banyak. Ya kodarullah ya. Maksudnya sebabnya banyak. Iya. Akhirnya sisa berapa tempat ya? Mungkin sisa 7 tempatan lah. 7 tempat. Nah pas sisa 7 tempat. Itu saya kerja juga. Nyari kerja lagi. Jadi sambil terus piscok. Kerja jadi sales. Internet di MNC Play Media. Nah terus pulang sorenya jam 6. Grab car. Jadi pagi-pagi banget jalan ngurusin piscok. Ngatur lah nih berapa piece di sini berapa piece gitu. Berangkat anak-anak. Saya berangkat absen. Kerja keliling. Ketok pintu sales ya. Canvassing. Ya MNC. Iya kayak gitu. Nawarin internet. Iya. Nah terus sampai sore laporan. Ya habis maghrib. Langsung narik Grab sampai jam 12 malam. Paginya kerja lagi. Iya. Itu berjalan berapa ya? 5-6 bulan kalau gak salah. Iya. Itu 3 kerjaan tuh. Luar biasa ya. Ini menarik juga nih Pak Iksan nih. Capek banget sumpah. Kalau diceritain itu capek banget. Iya. Tapi kan itu kan karena tuntutan, kebutuhan Pak ya. Apa gimana nih? Bisa dibilang begitu sih. Iya bisa. Kalau bahasa sekarang apa ya? Generasi sandwich. Generasi sandwich ya. Jadi niatnya juga membantu orang tua juga gitu ya. Apalagi ada adik-adik juga Pak Iksan ya. Ada 4. Ada 4. Luar biasa. Lillahi ta'ala insya Allah berkah nih. Amin. Masya Allah ya. Amin. Lanjut Pak. Sampai mana tadi? Tadi kan jualan piscok. Terus juga nge-grab.
Ya, Nah itu jadi sales juga, sales di MNC itu ya. Akhirnya di MNC resign saya udah. Resign dari sales. Berarti tinggal 2 nih. Tinggal 2. Nge-Grab sama Piscok. Piscok juga nggak lama itu udah tuh saya lepas. Lepas juga. Dilepas itu juga ninggalin utang itu. Ya karena itu kan punya investor, punya orang kan. Iya. Walaupun mereka walau alam ya. Maksudnya mungkin udah balik modal atau belum. Ya minta ganti lah intinya. Iya. Akhirnya. Dituntut ganti rugi lah berarti ya Pak Iksan pada waktu itu ya. Akhirnya sisa Grab Car. Nah sisa Grab Car. Satu waktu itu WA bos. Nanya kabar aja. WA. Nanya kabar aja. Jadi udah lama juga gak ketemu. Udah itu pokoknya ngontek-ngontek lagi 2016 lah. Berarti dari 2000 terakhir itu kan 14-an lah. 2 tahun kemudian lah ya. 2 tahun kemudian ngontek. Owner ya, di Kriuk gitu ya. Oke. Di Kriuk waktu itu kayaknya sih antara 20 sampai 30 cabang udah ada. Oh, 30-an. Outlet 20 sampai 30 outlet udah ada itu. Nah, nanya kabar aja. Jadi main ke rumah katanya. Oke. Kira apa insya Allah besok dah. Itu tiba-tiba inget itu gimana tuh Pak? Ya WA aja. Oh ini aja qadarullah ya? Iya. Iya. Oke. Lanjut tuh. Tapi yang saya dikabarin meninggal tuh belum diceritain deh. Yang tiba-tiba meninggal? Iya. Enggak jadi pas dagang owner The Kriuk nih pas kerja di situ kan baru 3 gerobak. Lagi riset ini kan menu bumbu-bumbunya gitu. Iya. Tiba-tiba temen nelpon. Iya. Halo katanya, Assalamualaikum. Benar ini nomor saudaranya Iksan katanya. Ya ini siapa ya? Ini Widi kata gitu. Teman kecil dulu. Iya. Mau nanya Iksan dikubur di mana ya kata gitu. Hah? Dikubur di mana? Kok bisa ada info kayak gitu ya? Iya, karena ngilang gitu. Jadi gini, ya kan pas abis dari parkir itu kan udah lost contact semua tuh teman. Jadi bener-bener SIM card tuh saya buang tuh. Jadi udah lost contact. Jadi di kampung dulu dari kecil itu di Depok itu ada yang nyebarin. Katanya Iksan meninggal. Akhirnya sampai ke RT. Akhirnya diumumin di musola. Ya tahu kayak orang kampung. Iya. Jadi telah meninggal dunia Iksan Yohanes bin ini. Itu meninggalnya infonya dari mana kan? Ini saya juga pernah baca ya, pernah nonton juga katanya Pak Iksan sempat kesetrum apa karena berita kesetrum itu atau gimana tuh Pak? Enggak, jadi emang saya biasa kan suka bisa dibilang ya kalau semua temen dulu ya, temen yang kenal tuh rumahnya pernah saya nginepin itu. Jadi saking bener-bener sering mainnya, sering ngayap ya. Kadang berangkat Senin, pulangnya Rabu gitu sekolah. Jadi bener-bener ke rumah si A, ke rumah si B, ke rumah si C gitu. Safari itu berarti ya? Ya gitu lah pokoknya sering nginep, sering main gitu. Iya. Nah ini bener-bener hilang sama sekali. Gak ada kabar, gak ada. Tinggal di mana gak tahu. Dulu Facebook gitu gak aktif juga tuh sosmed tuh. Gak terlalu kayak sekarang kan ya. Bener-bener gak main Facebook juga enggak udah. Iya. Ya gitu. Tiba-tiba. Jadi pas lucunya itu pas udah ke kampung kan main lagi ke kampung itu kan. Ketemu neneknya temen. Naik motor. Pas lagi depan rumah. Neneknya. Buka helm langsung teriak. Setan. Katanya masuk dalam rumah. Kenapa ya? Wah bener nih. Iya. Dikirain temen bohong ya kan. Habis itu. Bisa gitu ya orangnya? Bisa itu ada. Dulu prank tuh gak ada. Nggak ada kan? Prank itu kan zaman-zamannya YouTube mulai sekarang aja 2016 kayaknya. Itu satu kampung di prank itu. Dibikin hoax ya? Iya, bener-bener. Terus pipi tuh nenek-nenek emang dari kecil di situ kan. Iya. Neneknya temen. Ini Iksan masih hidup, katanya udah meninggal kata gitu. Bisa gitu deh. Emang siapa yang ngumumin, Nek? Pak Haji katanya. Akhirnya gak jauh itu rumah Pak Haji, ada Pak Hajinya. Lah si Iksan hidup lagi katanya. Emang belum meninggal ya? Emang belum. Oh parah itu asli parah itu beneran. Rame itu sekampung kayaknya tuh. Rame. Orang di musola diumuminnya. Mending kalau Iya. dulu kan belum ada WA. Aduh ada aja emang. Terus sampai mana tadi tuh? Sampai ngontek Iya. Owner ngontek owner The Kriuk. Jadi Assalamualaikum Pak, gimana kabar? Sehat? Lu kerja apa sekarang San? Gitu. Iya. Nge-Grab Pak. Besok bisa ke rumah gak? Bisa, main ya udah. Baru nyampe ya biasa ngobrol biasa langsung ditawarin. Gue punya 2 tawaran sama lu nih. Mau buka pemotongan di Cigombong Sukabumi atau buka resto di Jakarta. Resto apa tuh Pak?
Ya restoran lah. Oh bukan The Kriuk ini bukan ya, beda lagi? Bukan. Jadi The Kriuk udah ada sekitaran 20, 30, 40 gitu lupa. Enggak, tiba-tiba langsung ditawarin. Ya, langsung padahal gitu. baru ketemu lagi ya? Baru ketemu lagi. Waduh, luar biasa nih. Jadi menarik juga. Lu mau buka pemotongan apa ini? Kayak pemotongan nih Pak. Di Cigombong kayak belum pernah deh daerah sana seru gitu. Iya. Jadi kalau dihitung kan sampai sekarang nih total 16 kali pindah rumah dari awal nikah. 16 kali ya? Ya kalau kan anak satu rumah kecil gitu ya. Jadi ya kayak makin gede. Iya. Cari lagi ganti mulai The real kontraktor Pak ya. Kontraktor. Jadi langsung tawarin gitu. Akhirnya langsung yaudah saya ke Cigombong Mbak, saya mau yaudah nih kontak orang yang sononya gini. Yaudah besok saya langsung nyari rumah. Iya. Akhirnya berhenti nge-grab car, langsung nyari kontrakan di sana. Seminggu kemudian pindah langsung keluarga ke Cigombong dari Jakarta Selatan. Oke, itu tahun 2018. 2016. Nah, baru tuh masuk ke dunia ayam tuh, dunia perayaman tuh. Jadi cara order ayam gimana, pembayarannya gimana, cara nimbang ayamnya, ngeluarin isi apa? Dari potong lehernya, kan banyak kan. Sehari itu dulu motong itu 1 ton. 1 ton itu 600 ekor. 600 ekor. Karena ayam hidup itu kan ukurannya berapa tuh kalau 1 ton dibagi 600? 1,4, 1,5 lah. 1,5 kiloan lah. Ya, 1,5 kilo. Kurang lebih ya. Jadi kalau namanya DO. Kalau bara kan PO. Kalau ini DO ayam, nggak tahu DO singkatannya apa sampai sekarang. Kalau ukuran buat The Kriuk itu ukurannya 15-17 gitu pokoknya DO-nya. DO ukuran 15-17. 15 tuh 1,5 sampai 1,7 ya rataannya di kandang. Jadi kita nggak bisa tuh pilih-pilih yang ini nggak bisa. Jadi kandang ini udah 1 kandang kita ambil gitu. Oh, ambilnya kandangan ya? Diambil langsung 5 ekor, diikat langsung ditimbang gitu. Pakai keranjang-keranjang oranye yang sering lihat lah di jalan, keranjang oranye isinya ayam itu. Iya. Yang kalau naik motor kena hujan tuh lumayan tuh. Asli. Iya. Nah, itu kandang, nangkep kandang ayam, naikin ayam ya. Kadang ayamnya itu belajar sendiri tuh, otodidak tuh. Otodidak nanya-nanya. Ini ukuran ini. Jadi dulu tuh ini ayam ukuran berapa, Jadi selama 1 tahun itu ya belajar itu, maksudnya ayam tuh ternyata nggak boleh ada di suhu segini dalam waktu sekian jam, nanti bau. Terus ukuran segini ntar jadinya bersihnya jadi segini segala macam. Itu kayak kuliah lah, 1 tahun kuliah tentang dunia ayam tuh. Iya. Jadi langsung praktek langsung gitu ya. Langsung. Ibaratnya kuliah umumnya lah gitu. Bukan kuliahnya umum sih. Kayak bener-bener apa ya istilahnya. KKN-nya lah ya. Daerah Cigombong gitu. Cigombong. Tapi itu pemotongannya. Tapi ngambil ayamnya itu sampai ke Tasik. Sampai ke daerah Cianjur gitu. Ngambilnya jauh-jauh. Jadi kita sebutnya PO lah ya. PO ayam tuh mulai jam 8 berbut. 8 pagi. Itu bisa jam 12 sampai jam 1 siang. Belum berangkat berarti dong. Iya. Itu berangkat ke kandang bisa 3 sampai 4 jam. Belum kalau di sono ada yang lagi muat juga. Iya. Jadi kadang berangkat siang, pulang lagi ke Cigombong itu bisa subuh. Jadi jam 8 tuh udah harus melek, harus benar-benar PO ayam tuh, ukuran sekian, harga deal sekian, motong sampai pagi, nganter, marinasi, kirim ke Condet. Ntar udah berangkat lagi tuh supir yang ini ayam tuh. Saya seringnya ikut karena ya biar tahu lah. Ternyata kandang ayam begini, susahnya begini. Takut loss juga ukurannya. Iya. Jadi sempet diretur juga dulu sama bos. Diretur berapa ya? 300 ekor ada kali. Karena ukurannya kekecilan. Gak standar lah ya. Gak standar. Oh gitu ya. Jadi emang selama setahun tuh Pak ya. Berapa tahun tuh di sana di Cigombong? Setahun kurang ya. Bangkrut akhirnya. Jadi ternyata tuh gak segampang itu usaha. Iya. Jadi kalau itu kan partai gede. Bukan gak gede sih. Maksudnya jadi ordernya agak yang banyak 200 ekor. Itu mereka gak ada yang jarang yang bayar cash dulu jarang. Malah sempat ada yang kabur
Itu utang kalau gak salah 30 juta. Sore hari ini saya tagih. Besok pagi udah pindah rumah. Keren gak? Gitu juga ya. Wah banyak ternyata. Enggak. Banyak ya. Nah akhirnya denger cerita katanya. Rugi berapa pak? Rugi sekian puluh juta. Rugian sekian ratus juta kan. Masih kecil pak. Bos saya cuma hampir 1 M rugi di ayam. Itu udah biasa berarti ya? Udah biasa di dunia perayaman. Maksudnya dia order fiktif gitu pak? Atau gimana? Bukan, jadi saya beli ayam atas nama A misalnya. Iya. Ya udah tinggal saya gak bayar aja. Ntar ya gitu. Nah. Tapi barang kan dikirim tuh? Barang dikirim. Besok saya mau beli lagi tapi yang itu belum dibayar kan. Iya. Saya gak bisa bayar yang itu kalau kalau saya gak bisa beli sekarang gitu loh. Jadi kebanyakan kayak gitu yang gak jujurnya. Oke, emang karena gak cash itu ya, jadi mundur bayarnya. Ya, ternyata juga dia gak ngambil ke satu orang. Jadi kalau gak saya generalisir ya, maksudnya kenapa banyak sekarang lah, maksudnya komentar-komentar netizen tuh Indonesia SDM rendah, banyak-banyak yang begitu ya. Itu mungkin satu aja itu, gak jujur gitu aja. Emang udah niat tuh gak mau bayar. Niatnya emang curang, niatnya emang ya niatnya gitu aja. Jadi dia nggak mikirin kerugian orang itu enggak. Yang penting dia untung. Saya nagih ayam, nggak ada sampai melas-melas. Tapi motor baru di rumah yang belum ada platnya. Itu pernah sampai sama Ijul. Itu bawa kambing, gendong kambing buat bayar utang itu. Bawa kambing Ijul gitu. Bener akhirnya ngeri juga kan di kampung orang ya. Akhirnya bilang sama bos, wah udah gak kuat saya pak, udah gak bener nih. Karena dari pembayaran juga udah kayak gitu ya soalnya. Kayak gitu. Sampai istilah yang kita bukan ngerendahin apa ya namanya, profesi ya bukan. Pemuka agama di situ. Haji dipanggilnya, kagak bayar. Kan dibilang alhamdulillah dapet customer haji nih. Wah lancar nih kayaknya nih ya kan. Amanah gitu kan, paham gitu ya. Datang biasa lah pakai sarung, baju putih, peci putih. Wah, alhamdulillah nih. Waduh sepi nih pasar nih. Besok ya, wah udah gak bener nih kayaknya. Ya gitu, jadi gimana ya? Susah dipercayanya. Iya, benar-benar. Bukan siapapun lah. Entah status dia apa, entah background dia apa. Intinya udah niat dia mau curang, mau gak bayar utang itu. Sama aja mereka itu. Iya benar-benar. Oke, jadi memang apa namanya amanah ya yang paling penting tuh ya. Jadi kita nggak bisa lihat profesi orang, gelar orang gitu ya. Nanti kita ketika bermuamalah tuh baru tahu tuh aslinya kayak gimana pak ya. Asli. Oke, iya. Nah lanjut tuh pak, dari Cigombong selesai. Nah udah jualin aset tuh, dijual aset. Iya. Kalau nggak salah dulu itu modalnya, nggak usah disebut lah ya. Pokoknya balik duit cuma 8 juta. Modalnya itu berapa ratus juta gitu. Ratusan lah. Iya. Sisa duit tinggal 8 juta. 8 juta jual keranjang. Jadi udah pulang San. Jadi buka di Depok. Buka di Kruk aja di Depok. Akhirnya dikasih tapi owner gak kenapa-napa tuh ya? Ya rugi mau diapain lagi. Iya. Maksudnya gak marah gak ini gitu. Gak ada ya? Ya buat pelajaran aja. Buat pelajaran emang owner juga ini juga ya? Ya udah takdir lah yang udah terjadi. Qadarullah ya. Kira udah cari tempat lah di Depok. Dagang dikit akhirnya di situ. Pindah lagi rumah dari Cigombong ke Depok. 1 bulan doang tapi di Depok. Di Depok. Akhirnya kata bos, udah itu jual aja ke Pak Dedi katanya. Udah bantuin pengembangan gue sini ke Condet. Baru akhirnya Condet di situ pertama jadi R&D. Oke. Nah ini awal mulanya The Kriuknya tuh di sini nih ya. Setelah dari bener-bener terjun di The Kriuknya gitu ya. Masuk langsung ke, dulu belum ada manajemen ya. Ya langsung istilahnya ikut inilah ya, merintis lah ya. The Kriuk, Me Time, kisah-kisah inspiratif.